Assalamualaikum Bres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Untuk beberapa kesempatan saya sempat menyatakan bahwa saya kurang bersimpati pada ideologi-ideologi atau isme-isme yang telah dan sedang berkembang di dunia saat ini. Tentang nasionalisme, feminisme, kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan isme-isme yang lain itu lebih merupakan sebuah fata morgana, lebih merupakan sesuatu yang salah tapi terus-terusan disakralkan oleh orang-orang yang menjadi pengikutnya, dan mereka semua siap-siap untuk bertengkar satu sama lain tanpa bisa memberikan sesuatu yang pasti tentang definisi, tentang tujuan, dan tentang maksud dari ideologi yang dimaksud itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang saya lihat secara pribadi, saya melihatnya bahwa ideologi-ideologi itu berkembang atas dasar etika, bukan atas dasar sains, dan karena itu maka sepanjang mereka berkembang dalam sejarah, mereka memunculkan paradoks-paradoks, mereka memunculkan ketidakpastian dan ketidakjelasan yang membuat satu sama lain bertengkar tanpa memiliki tujuan yang benar-benar disepakati bersama. Nah, di episode ini kita akan sama-sama mengkritik ideologi-ideologi secara keseluruhan, tapi kita akan fokuskan sebagai contohnya kepada feminisme dan nasionalisme. Jadi simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai. Apa yang dimaksud dengan ideologi? Ideologi itu adalah gagasan yang sistemik atau sistem gagasan tentang benar dan salah yang dianut oleh sekelompok manusia tertentu. Nah, kenapa bisa menjadi bermasalah? Kenapa saya mengkritiknya? Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa ideologi itu munculnya dari etika, bukan muncul dari sains. Dan karena munculnya dari etika, maka dia cenderung menjadi doktrin yang tidak rasional, tetapi jadi sakral dan diperjuangkan mati-matian. Kita mulai dari ideologi yang sangat populer dan sederhana, dan mungkin saya akan digugat habis-habisan kalau saya mengkritiknya, yaitu nasionalisme. Apa yang dimaksud dengan nasionalisme? Nasionalisme itu adalah kepercayaan bahwa orang-orang harus bersatu dalam satu institusi politik ketika mereka merasa memiliki ciri fisik yang sama, atau bahasa yang sama, atau budaya yang sama, yang kemudian mereka rangkum sebagai bangsa yang sama. Karena satu bangsa yang sama, maka harus dibentuk satu institusi politik yang bisa mempersatukan semuanya. Itulah yang namanya nasionalisme. Dan ini sebenarnya tidak relevan, tidak masuk akal, dan agak aneh. Jadi misalkan begini, Indonesia memutuskan untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Apa alasannya? Padahal kalau misalkan kita masih dijajah dalam tanda kutip sama Belanda, kita lebih mungkin untuk menjadi lebih makmur, kita lebih mungkin untuk menjadi lebih kaya raya. Tapi kita memutuskan untuk berpisah hanya gara-gara bahwa kita dengan Belanda beda budaya, beda sejarah, beda ciri fisik, beda agama, dan hal yang semacam itu. Dan perbedaan-perbedaan itulah yang akhirnya menjadi satu-satunya alasan kenapa nasionalisme itu terwujud. Kan sekarang kita misalkan mikir gitu ya, kan mungkin aja kalau misalkan kita dijajah sama Belanda atau kita menyatu dengan Belanda katakanlah ya, maka kita menjadi lebih sukses gitu, sama seperti Hawaii dengan Amerika Serikat yang namanya bukan penjajahan lagi tapi yang namanya sudah bersatu, dan orang-orang Hawaii yang secara rasial itu mirip atau sama dengan kita, itu ternyata mereka jauh lebih maju daripada kita. Kenapa tidak seperti itu saja? Kenapa tidak menyatu saja? Ya tentu saja karena Belandanya juga tidak mau. Kenapa Belandanya juga tidak mau? Karena mereka lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan orang-orang dengan kulit yang sama, ciri fisik dan bahasa yang sama untuk menyatu menjadi satu institusi politik daripada mengurusi kita yang ciri-ciri fisik dan bahasa dan latar budayanya berbeda. Kan seperti itu. Itu sebenarnya yang paling lumrah gitu ya, yang paling masuk akal. Tapi mari kita masuk ke dalam sesuatu yang lebih dalam lagi. Kenapa orang Papua Nugini dengan orang Papua Indonesia itu menjadi dua negara yang berbeda? Padahal mereka memiliki seluruh kesamaan yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah nasionalisme. Ciri fisik mereka sama, makanan pokok mereka sama, latar budaya mereka sama, semuanya sama. Tetapi mereka memilih berbeda negara, dan orang-orang di Indonesia sendiri, misalkan orang Riau dengan orang Malaysia, itu apa bedanya? Mereka memiliki seluruh kesamaan yang meniscayakan mereka itu menjadi sebuah bangsa, dan karena itu mereka seharusnya ada dalam satu institusi politik yang sama. Tetapi pada kenyataannya mereka memutuskan untuk memisahkan diri. Gara-gara apa? Gara-gara dijajah oleh bangsa yang berbeda. Sesederhana itu. Kalau misalkan kita melihat Timur Tengah, ada kejadian yang sebaliknya, di mana orang Suriah, orang Irak itu sebenarnya satu bangsa, tapi mereka malah pecah jadi dua negara. Dan orang Libya dengan orang Tunisia itu apa bedanya? Mereka sama saja, tapi mereka dipisahkan gara-gara
dipisah-pisah, dipecah-pecah sama Prancis, dan akhirnya mereka memperjuangkan nasionalisme. Sehingga dalam konteks ini kita benar-benar tidak mengerti apa bedanya etnosentrisme, nasionalisme dengan separatisme. Itu benar-benar tidak ada perbedaan kecuali pada masalah etika yang tadi itu. Palestina dengan Israel itu kalau mungkin kan mereka bisa aja bersatu gitu, bisa membangun negara sama-sama gitu. Tapi apa yang membuat mereka bertengkar terus sampai kedua belah pihak dirundung rasa takut? Yang Israel merasa diteror sama orang Palestina, yang orang Palestina merasa dijajah oleh orang Israel. Kenapa seperti itu? Ya karena mereka memutuskan untuk berpisah, memutuskan untuk berbeda, dan akhirnya mereka perang-perangan aja, rebutan tanah gitu. Coba seandainya misalkan seandainya orang Palestina dengan Israel itu sama seperti orang Aceh dan orang Sumatera Utara gitu. Mereka merasa sama-sama ada dalam satu bangsa yang lebih besar, sehingga mereka bersepakat dan setuju untuk membangun yang namanya Indonesia. Kenapa mereka tidak menjadi seperti itu? Ya karena alasannya adalah mereka budayanya beda, bahasanya beda, apa-apanya beda. Ya kan sebenarnya orang Sumatera Utara dengan orang Aceh juga beda kan, bahasanya beda, latar agamanya juga beda, dan sebagainya kan beda. Jadi apa sebenarnya yang membuat Israel Palestina itu pecah sama dengan apa yang membuat Batak atau dengan orang-orang Aceh itu menyatu gitu? Itu kan sebenarnya adalah kriteria-kriteria yang sama sekali tidak memiliki standar yang pasti gitu. Tapi intinya ini bukan hanya tentang Indonesia, ini bukan hanya tentang Timur Tengah, tetapi negara di seluruh dunia secara real bisa kita pastikan tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki nasionalisme. Karena tidak ada satupun bangsa, tidak ada satupun negara di seluruh dunia itu yang terdiri atas satu bangsa yang sama secara eksklusif gitu. Negara mana? Apakah Amerika Serikat? Amerika Serikat terdiri dari orang-orang yang memiliki ciri-ciri fisik yang sangat berbeda-beda. Rusia, Arab Saudi, Australia, negara mana yang semuanya adalah satu bangsa? Kan tidak ada. Jadi nasionalisme itu apa? Kalau misalkan nasionalisme itu adalah ikatan atau institusi politik di mana semuanya bersatu gara-gara kesatuan bahasa, kesatuan bangsa, kesatuan ciri fisik, maka di dunia tidak pernah ada yang seperti itu. Dalam sejarah juga tidak ada yang seperti itu. Lalu kenapa bisa ada seperti itu? Karena nasionalisme itu produk manusia purba, produk manusia praaksara. Jadi manusia-manusia praaksara di masa lampau itu mereka harus mengidentifikasi mana lawan dan mana kawan untuk apa? Untuk bisa bertahan hidup dan berebut sumber daya alam yang sedikit untuk bisa dieksploitasi dan eksplorasi. Kan pada waktu itu teknologi masih sangat sedikit, tidak berkembang, hampir tidak berkembang, dan karena itu maka sumber daya yang ada itu harus diperebutkan satu sama lain. Nah, agar kita tahu siapa yang menjadi teman dan siapa yang menjadi lawan, kita benar-benar mengidentifikasi diri. Kita bahasanya sama dengan ini, maka ini jadi teman. Kita bahasanya beda dengan orang itu, maka kita jadi musuhan untuk berebut itu. Itu kan sebenarnya nasionalisme itu muncul dari tradisi yang seperti itu, muncul dari manusia purba yang seperti itu. Jadi di dunia modern kita tidak pernah mengenal nasionalisme kecuali dalam nama. Ya, sekali lagi coba tunjukkan satu negara di dunia modern saat ini yang masih memegang teguh nasionalisme dalam definisi bahwa institusi politik yang mempersatukan orang dalam satu bangsa yang sama. Dan saya tekankan sekali lagi bahwa ini sebenarnya bukan hanya kritik terhadap nasionalisme, tetapi terhadap semua isme-isme yang ada. Selama orang-orang masih berpikir bahwa landasannya itu adalah etika, bukannya sains, maka akan muncul paradoks-paradoks yang mengantarkan manusia pada utopia-utopia dan akhirnya menghasilkan kepalsuan-kepalsuan gitu, realitas palsu gitu. Tapi okelah, kita misalkan pindah ke isme yang lain, katakanlah feminisme gitu. Apakah feminisme itu rasional, realistis? Ya sama sekali tidak, Baraya. Coba misalkan kan feminis itu muncul latar belakangnya dari ketidakadilan yang didapatkan oleh para wanita dari para pria, kan begitu. Nah, ketidakadilan itu adalah terma etika, bukan sains. Sains itu nggak ngerti apa yang dimaksud dengan ketidakadilan, itu hanya bisa dipahami oleh etika. Nah, karena berangkatnya dari etika, maka wujud dari feminisme itu juga menjadi sesuatu yang tidak relevan atau tidak realistis. Kita mulai misalkan dari hal yang sederhana bahwa feminisme itu menginginkan agar manusia itu, laki-laki dan perempuan itu setara, begitu kan? Nah, dalam sains setara itu apa? Kan bisa setara dan tidak setara bisa sama-sama baik, bisa sama-sama buruk. Menjadi baik dan buruk itu hanya gara-gara etika. Tapi kembalilah ya, bahwa feminisme itu menginginkan kesetaraan. Misalkan kesetaraan wanita terhadap pria di dunia publik gitu. Bisakah itu terjadi? Itu mustahil terjadi. Kenapa bisa mustahil terjadi? Begini, kalau misalkan perempuan ingin masuk ke ranah publik, kehidupan non-domestik, maka dia akan menghadapi dilema yang tidak pernah dialami oleh pria.
yaitu perempuan itu akan menghadapi dilema apakah memilih keluarga atau berkeluarga dan komitmen di keluarga, atau memilih berkarir. Itu pilihannya, itu dilemanya untuk para wanita yang tidak pernah dialami oleh para pria, kan begitu. Nah, setelah si wanita-wanita itu memilih, katakanlah dia memilih jadi ibu rumah tangga saja, maka dia kehilangan fungsi publiknya. Itu tidak setara. Kalau misalkan dia milih untuk berkarir, akhirnya dia meninggalkan kehidupan domestiknya, maka itu pun tidak setara. Karena apa? Karena artinya dia meninggalkan kebahagiaannya. Dia meninggalkan apa yang membuat dirinya itu senang. Apa yang membuat dirinya senang? Bercengkrama dengan keluarga. Itu kan semuanya tuntutan hormon. Jangan katakan bahwa perempuan masuk ke dunia domestik itu adalah gara-gara dorongan dari masyarakat, karena konstruksi masyarakat, konstruksi sosial. Bukan, itu kan dorongan progesteron dan dorongan estrogen. Itu adalah hormon-hormon yang ada dalam diri perempuan, yang hormon-hormon itu mendorong si perempuan secara fisik untuk bisa bereproduksi, untuk bisa merawat. Itu ceritanya seperti itu. Jadi ketika si perempuan itu berkarir, dia akan kehilangan rasa, dia akan kesepian, dia akan kehilangan bagian dari dirinya, bahwa dirinya itu harus bersengkrama dengan keluarga. Itu juga akhirnya tidak setara, karena laki-laki bisa bahagia dengan karirnya, sedangkan perempuan menjadi kehilangan setengah dari bagian dari dirinya, gitu kan. Nah, kalau misalkan si perempuan itu pada akhirnya juga memilih keduanya, berkarir sekaligus juga merawat keluarganya, seperti misalkan Ibu Puan Maharani gitu, atau Ibu Sri Mulyani, atau Ibu Najwa Shihab dan sebagainya. Apakah itu sudah menjadi setara dengan pria? Ya tidak, sama sekali tidak. Kenapa? Karena artinya si perempuan itu harus menjalankan dua fungsi sekaligus dengan dengan energi yang 2 kali lipat lebih besar hanya untuk menyamai pria gitu. Jadi perempuan mau memilih yang manapun dalam konteks ini, dia akan menghasilkan ketidaksetaraan. Kan gitu. Ya, masalah utamanya tentu saja gara-gara masalah definisi tentang kesetaraan itu. Kan orang-orang feminis itu selalu menganggap bahwa kehidupan domestik itu adalah sesuatu yang buruk. Kehidupan domestik perempuan itu dianggapnya sebagai penjara. Dia tidak bisa berkarir dan sebagainya. Karena feminis itu punya paradoks di mana kriteria kesuksesan dan pola pikir mereka itu disesuaikan dengan kriteria-kriteria maskulinitas gitu. Jadi mereka ngomongnya feminis, tapi sebenarnya pola pikir mereka, kriteria kesuksesan dan sebagainya itu dari maskulin, yang menyebut bahwa ruang domestik itu adalah sesuatu yang buruk atau sesuatu yang membuat tidak berkembang, kan begitu kan masalahnya. Tapi baiklah, ya kita pindah dari feminis Eropa ke feminis Amerika misalkan, yang tidak terlalu memperjuangkan kesetaraan tapi memperjuangkan kebebasan, bahwa perempuan itu bukan soal setara, tapi perempuan itu harus dipersilakan untuk memilih, diberikan kebebasan untuk memilih, tidak dikekang oleh dunia patriarki, begitu kan. Nah, apakah si perempuan juga itu akan menghasilkan kebebasan seperti yang dia inginkan? Tidak. Sebab kalau perempuan diberikan kebebasan, maka dia akan memilih untuk menjadi subordinat bagi para pria. Dia tetap akan memilih untuk menjadi resesif. Kenapa seperti itu? Karena perempuan selalu pengen daripada Itu sudah pernah saya sampaikan. Jadi perempuan itu lebih suka dimengerti, dipahami, ditraktir, ditembak, dikasih kejutan, dimanjakan, disayangi dan sebagainya, daripada yang seperti itu. Dan karena itu maka dia menyerahkan inisiatifnya kepada pihak lain, bukan kepada dirinya sendiri. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena perempuan ingin, itu dorongan biologis lagi-lagi gitu. Dan jangan salahkan patriarki, jangan salahkan laki-laki, karena laki-laki pengen mendominasi dan sebagainya, ya itu tentu saja ada di situ. Tapi bahkan ketika perempuan dipaksa untuk memilih pun, perempuan tetap tidak mau memilih. Ketika misalkan ketika misalkan si perempuan itu disuruh sama si laki-laki untuk milih makanan sendiri, perempuan lebih memilih terserah kamu aja. Kenapa dia harus menyerahkan inisiatif itu kepada pihak lain? Ya karena dirinya pengen dimengerti, pengen orang-orang itu tahu apa yang dia mau gitu. Makanya kamu mau apa? Terserah. Sebenarnya kamu harus tahu apa yang saya inginkan tanpa saya harus mengatakannya, kan seperti itu. Dan ketika laki-laki mohon-mohon, jangan ngomong terserah. Ketika laki-laki sampai bikin meme di mana-mana untuk menyindir perempuan, bahwa perempuan harus berinisiatif, perempuan tetap tidak mau berinisiatif. Di seluruh dunia seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena dorongan hormonal mereka, karena dorongan biologis mereka. Lagi-lagi jangan katakan ini adalah konstruksi sosial. Karena kalau misalkan konstruksi sosial, tidak mungkin ini terjadi di seluruh dunia. Kan rumusnya begini Baraya, kalau ada satu budaya yang berbeda dengan budaya yang lain, itu wajar. Dan itu menunjukkan itu adalah konstruksi sosial. Tapi kalau misalkan di seluruh dunia ada perilaku manusia yang selalu sama, maka itu bukan konstruksi sosial, tapi itu dorongan biologis.
Dan jangan bilang juga bahwa misalkan ya ini terjadi perempuan tidak bisa bersaing dengan laki-laki bukan gara-gara di dan me, tapi gara-gara di seluruh dunia ini atribut-atribut kebudayaan itu sudah didirikan dan didesain oleh pria, sehingga perempuan harus beradaptasi terhadap keinginan pria gitu. Kan seperti itu ya. Ya banyak orang-orang feminis yang mengatakan seperti itu, tapi ini juga sebenarnya sesuatu yang keliru, Baraya. Sebagai contoh beginilah. Aqua galon itu, galon itu saya bersumpah perempuan itu kuat ngangkutnya. Tapi ketika ada laki-laki, mereka lebih memilih untuk pangangkatin daripada dia sendiri yang ngangkut. Begitu kan? Seriusan. Semua perempuan yang sudah dewasa itu pasti bisa ngangkat galon, tapi mereka tidak mau melakukannya. Tapi hal yang lebih sederhana beginilah. Yamaha Mio yang menjadi cikal bakal dari semua motor matic di Indonesia, itu sebenarnya didirikan, dibuat untuk perempuan. Bahkan slogan awalnya itu adalah, ini adalah motor yang paling cocok buat perempuan, wanita jangan mau ketinggalan, gitu kan? Itu slogan di iklan Mio yang pertama itu. Kemudian Mio itu dibuat kecil, dengan jok yang lebih rendah, tanpa kopling, sangat ringan, semuanya disesuaikan dengan perempuan, termasuk juga kalau ada standar maka dia tidak mungkin bisa menyala dan sebagainya, itu didesain semuanya untuk perempuan. Tetapi Yamaha Mio tetap saja dimiliki oleh laki-laki. Ketika perempuan punya Yamaha Mio, kemudian ada laki-laki di situ, dia lebih memilih dibonceng daripada membonceng. Atau ada yang lain, rokok. Rokok itu dipasarkan awal mulanya itu untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Laki-laki itu dulu ngenyotnya tuh cerutu yang gede, yang burik gitu, yang segede gaban itu. Nah, jadi perusahaan-perusahaan pada waktu itu mikir, kan perempuan itu harus disetarakan dengan laki-laki. Jadi kalau laki-laki pakai cerutu yang gede, perempuan juga harus ngerokok, tapi dengan porsi yang lebih kecil, yang lebih ringan, ada filternya biar nggak terlalu merusak paru-paru dan sebagainya. Dibuatlah rokok. Sekarang siapa yang ngenyot rokok kebanyakan? Tetap laki-laki. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada argumentasi perempuan yang menyatakan atau para feminis yang mengatakan bahwa dunia saat ini konstruksi budayanya, atribut kebudayaannya, peradabannya dan sebagainya itu dibangun oleh pria dan untuk pria, maka itu keliru. Sebab ketika perempuan dipersilahkan pun, bahkan produk-produk disediakan, seluruh motor matic di seluruh dunia itu awalnya didesain untuk perempuan. Seluruh mobil matic di seluruh dunia itu dibuatnya awalnya untuk perempuan. Seluruh rokok di seluruh dunia itu awalnya digunakan oleh perempuan. Tetapi siapa perempuan yang mau make tidak terlalu banyak dibandingkan laki-laki. Kenapa? Karena balik lagi, ketika perempuan diberikan kebebasan, dia justru banyak yang memilih menjadi subordinat dari laki-laki karena dia menyerahkan inisiatifnya. Dia memberikan itu kepada laki-laki dan dia memilih untuk menjadi di. Tapi beginilah Baraya, silahkan potong video ini kalau Baraya mau. Ini pertanyaan yang saya ajukan. Pertanyaannya adalah, seandainya dunia saat ini sudah tidak ada lagi moral dan etika tradisional, seandainya di dunia ini tidak ada lagi agama yang menawarkan pahala dan dosa, seandainya dunia ini sudah digerakkan dengan mekanisme kebebasan berekspresi, misalkan seperti itu, apakah atau manakah yang akan perempuan pilih? Apakah dia akan memilih berjibaku bersaing dengan pria untuk mendirikan startup wirausaha dan berkembang habis-habisan di situ, ataukah dia memilih untuk jualan video porno dirinya sendiri untuk bisa menghidupi dirinya sendiri? Tapi kalau misalkan Baraya sudah menjawab, saya juga punya jawaban sendiri. Jadi ceritanya begini Baraya, di tahun ini 2023 itu ada sekitar 2.600-an miliarder di seluruh dunia. Itu 14%-nya, yaitu sekitar 337 perempuan itu masuk di dalam miliarder-miliarder itu. Tetapi hanya 100-an perempuan yang menjadi miliarder karena dirinya sendiri. Kebanyakan miliarder menjadi kaya raya karena warisan dari suaminya atau dari ayahnya atau berpasangan dengan miliarder, dan karena itu dia mendapatkan uang yang sangat besar. Sisanya hanya 110 atau kurang dari itu, sekitar 100-an perempuan yang menjadi miliarder. Itu jumlahnya sangat sedikit, hanya sekitar 4% dari total miliarder di seluruh dunia. Oke, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa bukan perempuan itu tidak bisa bersaing secara intelektual dan finansial dengan laki-laki, tetapi kebanyakan dari mereka ketika mereka diberikan kebebasan, mereka akan memilih menjadi ibu rumah tangga atau memilih untuk tidak terlalu memprioritaskan karir dibandingkan keluarganya. Itulah yang menyebabkan ketika dia masuk ke ranah publik, dia menghadapi sebuah dilema, dan banyak di antara mereka yang memilih untuk masuk ke ruang domestik lagi. Jadi ketika ada orang yang paling kaya, orang yang paling tajir, ujung-ujungnya tetap laki-laki karena perempuan tidak mau bersaing di ranah itu dan perempuan lebih banyak bersaing. Itu adalah
data di dunia modern tahun 2023. Itu terjadi di Asia, itu terjadi di Amerika Serikat, itu terjadi di Afrika, itu terjadi di seluruh dunia. Bahwa ketika perempuan diberikan kebebasan, maka dia akan memilih untuk masuk ke dunia domestiknya daripada ke ruang publik. Ya, akhirnya apa? Ya jadi paradoks juga ujung-ujungnya. Jadi apa yang diinginkan untuk menjadi setara tidak bisa menjadi setara, apa yang diinginkan agar si perempuan itu menjadi bebas tetap aja dia menjadi subordinat dan sebagainya. Ya, tapi apapun itu, sekali lagi ini kita berbicara bukan hanya soal feminisme, bukan hanya soal nasionalisme dan sebagainya, tapi ini berbicara soal isme-isme di seluruh dunia. Soal komunisme saya sudah pernah mengkritiknya, soal kapitalisme saya sudah pernah mengkritiknya dan sebagainya, yang ujung-ujungnya adalah bahwa kita sama sekali tidak bisa bersepakat tentang ideologi, karena ideologi itu adalah sesuatu yang utopia, bukan sesuatu yang realistis. Ya, ayo kita bahas di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.